Coba bayangin, kamu lagi scroll media sosial, terus muncul berita. PT X untung 50 miliar tahun ini. PT Y rugi 100 miliar. PT Z bahkan bangkrut total, tutup semua cabangnya. Nah, pertanyaannya sederhana tapi penting banget. Siapa sih yang hitung angka-angka gede ini? Kenapa berita kayak gini bisa bikin investor langsung gerak? Ada yang jual saham, ada yang beli, ada yang nunggu. Terus, dari mana data soal laba, rugi, bahkan kata bangkrut itu keluar? Jawabannya ada di satu kata, akuntansi. Ini bukan cuma soal nyatet uang keluar masuk. Akuntansi itu sistem informasi yang ngubah transaksi bisnis jadi data. Dan data ini yang gerakin keputusan ekonomi. Dari investor yang mau tanam modal, bank yang mau kasih pinjaman, sampai pemerintah yang mau hitung pajak. Semuanya mulai dari sini. Tanpa akuntansi, semua angka tadi cuma jadi tebak-tebakan doang. Terus, gimana sih akuntansi bekerja sampai jadi bahasa yang dipahami semua orang di dunia bisnis? Kita ngomongin soal data yang gerakin keputusan ekonomi. Nah, akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Kenapa bahasa? Gampangnya gini. Kayak bahasa Inggris yang bikin orang dari berbagai negara bisa ngobrol, akuntansi juga bikin bisnis dari berbagai industri bisa saling paham. Definisinya simple. Akuntansi itu proses nyatet, ngukur, terus nyampein informasi ekonomi. Tujuannya biar orang bisa ambil keputusan atau bikin kebijakan. Ada 3 fungsi utama di sini. Pertama, pencatat. Setiap transaksi harus didokumentasiin. Kedua, penerjemah. Data mentah diubah jadi informasi yang berguna. Ketiga, komunikator. Informasi itu disampaikan ke pihak-pihak yang butuh. Namanya stakeholders. Investor butuh baca laporan keuangan. Kreditur juga butuh. Pemerintah apalagi. Mereka semua ngobrol pakai satu bahasa yang sama, yaitu akuntansi. Tanpa bahasa ini, masing-masing bakal ngomong sesuka hati. Chaos jadinya. Terus, data mentah kayak apa sih yang diubah jadi informasi berguna lewat akuntansi? Data mentah itu bentuknya apa aja? Bayangin tumpukan nota pembelian, bukti transfer, kwitansi pembayaran, invoice penjualan. Semua itu masih mentah banget, belum bisa dipakai buat ambil keputusan. Nah, disinilah akuntansi bekerja. Lewat proses transformasi, data mentah tadi diubah jadi informasi matang yang siap pakai. Informasi matang itu yang kayak gini. Berapa total penjualan bulan ini? Perusahaan untung atau rugi? Berapa utang yang harus dibayar? Layak nggak perusahaan ini dapat pinjaman dari bank? Lihat bedanya, dari sekedar tumpukan kertas, jadi jawaban konkret yang bisa dipakai buat keputusan besar. Ada 3 karakteristik khas informasi akuntansi. Pertama, semuanya dinyatakan dalam satuan uang, rupiah. Kedua, isinya data transaksi ekonomi yang beneran terjadi. Ketiga, informasi ini mempengaruhi kondisi keuangan entitas secara langsung. Tanpa 3 karakteristik ini, data nggak bisa disebut informasi akuntansi. Terus, gimana sih proses transformasi dari nota jadi laporan keuangan yang rapi? Proses transformasi tadi ternyata punya 4 tahap yang harus dilalui. Tahap pertama, pencatatan atau recording. Setiap transaksi dicatat pakai pensil, pena, atau komputer. Bisa manual atau otomatis lewat software akuntansi. Yang penting, semua tercatat. Tahap kedua, pemilahan atau classifying. Di sini, data mulai disortir, mana yang pendapatan, mana yang beban, mana yang aset, mana yang utang. Semuanya dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing. Tahap ketiga, pengikhtisaran atau summarizing. Data yang udah dikelompokkan tadi dirangkum jadi bentuk yang gampang dibaca. Contohnya, total penjualan bulan Januari mendarat di angka 50 juta rupiah. Tahap terakhir, pelaporan atau reporting. Hasil rangkuman tadi disajikan dalam bentuk laporan keuangan, terus dikomunikasikan ke pihak eksternal lewat surat kabar, internet, atau laporan tahunan. 4 tahap ini harus dilalui semua. Kalau enggak, tumpukan nota bakal tetap jadi sampah kertas yang nggak ada gunanya. Nah, semua proses ini buat siapa sih sebenarnya? Siapa yang paling butuh informasi akuntansi?